Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya coba mengulas yang ditanyakan oleh Ciplek Mania, yaitu gini teman-teman. Ciplek sawah saya kalau nggak ada orang, ibaratnya nggak banyak orang lalu lalang itu dia bunyi, ya, gacor saya gitu ya. Terus kalau ada orang lewat di bawahnya aja langsung diem kan gitu. Nah itu terapinya seperti apa, perawatannya seperti apa. Nah gini teman-teman. Nah untuk yang pertama sudah dipastikan dia udah makan pur ya. Sudah makan pur. Kenapa harus makan pur? Supaya dia itu dalam perawatannya gampang. Jadi ketika nggak dapet EF dia itu sudah makan pur. Nah gitu ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana terapinya? Pagi diembunkan ya. Pagi diembunkan kasih ulet Hongkong dan jangkrik. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk terapi supaya dia berani bunyi itu bagaimana? Ya, itu yang pertama gantung di teras. Nah, gantung di teras ya kan. Dari pagi sampai sore ya gitu ya, atau di pinggir jalan yang banyak lalu lalang kendaraan. Misalnya teman-teman punya toko ya kan, punya toko di pinggir jalan nih ya kan, nah, gantunglah di situ ya, pinggir jalan lalu lalang banyak motor banyak mobil lewat ya kan, nah gantung situ. Nah terus apalagi yang dilakukan setelah digantung di keramaian itu berikan ulet Hongkong. Nah gitu ya, kenapa ulet Hongkong? Nah ulet Hongkong itu kan panas, sifatnya panas ya kan, biar dia itu tingkat pengen bunyinya tinggi. Nah, seperti itu ya. Kalau dia sudah di area lalu lalang orang, terus di pinggir jalan, dia sudah berani bunyi, itu modal awal. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tinggal rutinkan perawatannya. Begitu teman-teman. Jadi dalam hal ini teman-teman harus rutin, harus sabar ya, gitu ya. Jadi perawatan ini sangat penting. Nah, itu yang saya lakukan ya, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ini hanya sebatas sepengalaman saya saja ya. Ini berlaku untuk semua ciblek ya, ciblek gunung, ciblek sawah, ciblek semi, ciblek kristal, pola perawatannya sama ya, seperti itu ya. Jadi sering digantung di teras atau di tempat keramaian, di pinggir jalan raya yang banyak lalu lalang kendaraan. Nah, itu sangat penting untuk melatih mental dia. Nah, gitu ya teman-teman. Itu apa namanya, langkah pertama. Langkah kedua ya, itu yang pertama tadi EF, yang kedua yaitu digantung di teras atau di banyak lalu lalang orang atau keramaian, di pinggir jalan raya misalnya gitu ya. Terus yang selanjutnya apa? Yaitu agak didekatkan dengan burung gacor nih, kayak misalnya ada murai begini kan. Nah, ada murai begini, gacor murainya kan. Wah, dia pasti nanti kalau mentalnya udah dapet ya kan, itu akan balas. Nah, gitu. Jadi ciblek ini sifatnya itu kan tidak mau kalah. Jadi ada burung lain bunyi, ya dia harus bunyi gitu. Tapi kalau udah seperti itu, nah teman-teman sudah menemukan titik apa namanya, tingkat rajin bunyinya atau gacor nah, gitu. Jadi kalau sudah seperti itu berarti sudah bagus gitu. Biasanya meskipun gacor seperti itu, dia itu akan loncat-loncat karena prinsipnya itu kalau ciblek itu ya emang lincah burungnya, harus melalui penjinakan total ya. Misalnya tangan masuk ke dalam apa namanya, dalam memberikan EF harus rutin dimasukkan tangan, masukkan apa namanya, kandang gitu, terus gitu ya. Kalau udah rutin itu insya Allah dia cetrekin mau. Kalau masih cuman ngambil 1 2 gitu biasanya masih belum bisa dicetrekin gitu ya teman-teman. Itu teman-teman sedikit tips yang dapat saya sampaikan. Nah ini hanya sebatas pengalaman saya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share. Nah kalau ini emang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan berhasil. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.